Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 April 2025 bersama Romo Albertus Joni atau Romo Koko dari Melbourne, Australia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Koko SCY dari Komunitas Provinsi Alat SC Indonesia menyapa Anda bersama-sama pada tanggal ini 24 April 2025 untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan, yang menghidupkan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu bagi jiwa Bapak Suci Fransiskus yang telah dipanggil kembali pulang ke rumah Bapa Surgawi kita. Semoga kerahiman Allah meliputi jiwanya dan kenangan manis yang menguatkan jiwa kita untuk terus memperhatikan mereka yang tersisih dan terpinggir menjadi kekuatan bagi kita juga di dalam hidup yang fana ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Engkau telah memberi kami Gembala Agung yang luar biasa, Bapa Fransiskus, Paus kami. Semoga jiwanya yang telah beristirahat bersama para kudus di surga menjadi juga pendoa bagi kami. Kami mohon semoga beliau beristirahat dalam damai-Mu dan kami yang ditinggalkannya boleh berpegang pada kasih, pengharapan, dan perhatian cinta pada alam sesama yang menderita. Semoga dengan merenungkan firman-Mu hari ini, kami lebih lagi dikuatkan untuk menjadi seperti beliau. Kami mohon semua ini demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, sekali lagi salam Fresh Juice. Ada yang menarik dalam bacaan Injil hari ini, bukan? Ketika para murid tidak percaya, 2 kali Tuhan Yesus berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa akulah Yesus yang kamu kenal. Lihat, ini tangan dan kakiku. Lihat, ini bekas paku. Lihat ini. Ini aku yang mempunyai tubuh seperti engkau kenal. Seperti dahulu, saat aku masih hidup sebelum kebangkitan, kini aku hidup dalam realitas kebertubuhan yang juga baru. Tapi para murid tidak mengerti. Sampai harus kali kedua Tuhan Yesus mengambil ikan goreng dan memakan di depan mereka. Apa sih maksudnya semua ini? Teman-teman yang diberkati Tuhan, rupanya ada keterhubungan loh antara tubuh biologis kita dengan tubuh kebangkitan yang akan kita terima nanti. Tuhan hendak mengatakan bahwa lihatlah aku mencintaimu dengan cara manusiawi. Lihatlah betapa aku menggunakan kemah manusiawimu dalam bentuk tubuh ini untuk mengasihi, mencintai, dan untuk mengajarkan kepadamu bahwa di balik realitas tubuh yang fana ini tersimpan cinta yang begitu besar, cinta yang tidak bisa dimakan dan dimatikan oleh maut. Indah sekali loh kalau kita memeditasikan Injil hari ini. Banyak orang merasa minder dengan cacat pada tubuhnya. Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak cukup sempurna untuk mendapatkan cinta Tuhan. Betapa tidak sekarang ini yang namanya operasi plastik di mana-mana menjamur. Kurang besar dibesarkan, kurang panjang dipanjangkan. Kurang mancung dibuat sempurna. Seolah-olah tubuh ini menjadi wadah hanya untuk menampung semua kenikmatan ego. Padahal Tuhan menggunakan tubuh yang sama untuk mewartakan kebangkitan, untuk mewartakan cinta, untuk memuaskan dahaga murid-muridnya yang sedang putus asa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengambil wujud alien, E.T. Tuhan Yesus juga tidak mengambil wujud Doraemon yang sempurna yang bisa mengeluarkan barang apa saja dari kantong perpendaharaannya. Tuhan Yesus tidak juga jadi naga berkepala 3. Dia tetap hadir dengan tubuh manusiawinya, menunjukkan bahwa dalam tubuhmu dengan segala keterbatasannya, engkau dimampukan untuk mencintai. Engkau dimampukan untuk berbuat kebaikan. Engkau dimampukan bahkan lebih dari itu. Engkau dimampukan untuk siap pada kekekalan, pada hidup yang baka. Keterhubungan antara kefanaan dan kekekalan inilah yang menjadi pesan utama dari bacaan hari ini. Dan semakin dalam kita meditasikan, semakin kagum kita bahwa Allah menggunakan kerapuhan tubuh kita untuk membawa rahmat yang demikian besar yang tidak bisa kita bayangkan. Dan ini sebabnya dalam kredo para rasul, dalam syahadat para rasul, kita orang-orang Katolik percaya akan kebangkitan badan. Karena badan ini adalah mulia, badan ini adalah kudus. Jangan menyerah.
Jangan gunakan badanmu untuk memenuhi egomu saja, memenuhi nafsumu saja. Gunakan tubuhmu untuk berbagi kebaikan kepada yang lain, untuk menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Dan itu bukan yang dilakukan oleh mendiang Paus Fransiskus dengan begitu mengagumkan. Dalam keringkihan tubuhnya, dia memberi berkat urbi et orbi kepada dunia dan gereja. Di hari raya Paskah masih dia berkeliling menyapa umat dengan selang oksigen, berusaha untuk tersenyum. Dan kita tidak menyangka bahwa itulah salam perpisahannya yang terakhir. Dan dengan apa dia tunjukkan cintanya? Realitas tubuh yang ringkih. Realitas tubuh yang dikuasai oleh sakit penyakit. Tapi Paus Fransiskus mau menunjukkan, sedalam inilah aku mencintai gereja. Sedalam inilah aku mencintai mempelai gereja. Dan saya berdoa, semoga setiap dari kita punya kesadaran yang sama, bahwa tubuh kita seringkih apapun, sesakit apapun, selemah apapun adalah persembahan. Jangan lupa mencintai hari ini dalam keterbatasanmu. Cinta itu konkret, tidak abstrak. Cinta itu nyata. Cinta itu artinya berkeringat. Cinta itu artinya berjerih payah. Cinta itu artinya berlelah-lelah mengusahakan kebaikan bagi yang lain. Tuhan sayang padamu. Saya Romo Koko, SCY memberkatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Kamis 24 April 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Koko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.